Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aryani Susanti, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dengan nomor NPM 10090120052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Transaksi Jual Beli Tatap Muka di Tengah Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Para Pedagang Pasar Raja Mandala di Kecamatan Cipatat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ririn Sri Kuntorini, DLA M.Hum. Untuk mempersingkat waktu, maka kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Alasan mengapa saya mengangkat judul ini yaitu karena melihat kenyataannya bahwa semakin hari kasus pandemi COVID-19 ini terus meningkat. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan segala cara, namun tetap saja virus ini belum berhenti sampai saat ini tahun 2021. Semakin hari, masyarakat semakin bosan dan semakin lelah menghadapi virus yang terus berkepanjangan ini. Protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pun sekarang sudah mulai mereka acukan, seperti di Pasar Raja Mandala ini. Pada awal tahun 2020, tepatnya bulan April, saat pandemi COVID ini masuk ke Indonesia, ada isu bahwa Pasar Raja Mandala ini sempat ditutup sementara. Namun isu tersebut bisa dinyatakan benar atau tidak. Tapi yang pasti, tahun 2021 sekarang, Pasar Raja Mandala sudah beroperasi dan sudah beraktivitas normal sebagaimana mestinya. Namun sayangnya, banyak masyarakat, baik pembeli maupun pedagang, yang acuh terhadap protokol kesehatan. Seperti mereka tidak menggunakan masker saat berkerumun, atau tidak menjaga jarak, dan juga tidak mencuci tangan. Yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Melihat latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka saya dapat mengidentifikasi masalah. Yang pertama, apakah pada awal pandemi ini, tepatnya bulan April 2020, Pasar Raja Mandala sempat ditutup? Yang kedua, apakah di Pasar Raja Mandala terdapat aturan untuk mematuhi protokol kesehatan? Dan yang ketiga yaitu, apakah pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan para pedagang di Pasar Raja Mandala. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah Pasar Raja Mandala pada saat awal pandemi ini ditutup atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah di Pasar Raja Mandala ada aturan untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kesehatan para pedagang di Pasar Raja Mandala. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah kerumunan di Pasar Raja Mandala sangat mempengaruhi kesehatan para pedagang di dalamnya atau tidak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui solusi apa yang akan diambil dalam menangani kerumunan di Pasar Raja Mandala Kecamatan Cipatat. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah pemerintah tegas dalam membuat aturan atau tidak. Pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Di sini saya mengambil 7 untuk dijelaskan definisinya. Yang pertama yaitu definisi pengaruh, definisi transaksi, definisi jual beli, definisi kesehatan, definisi pandemi, definisi pedagang, dan juga definisi pasar. Kita masuk ke definisi yang pertama, yaitu definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu perbuatan seseorang yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 halaman 664. Tetapi menurut Wirianto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Kita masuk ke definisi yang kedua, yaitu definisi transaksi.
Menurut Mursyidi, transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis, tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan juga peristiwa lain yang dapat dilihat dengan uang. Menurut Azhar Susanto, bahwa pengertian transaksi dalam bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi yang menyatakan bahwa transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu definisi jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang. Diambil dari Mardani 2012. Pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang keempat yaitu definisi pandemi. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah atau penyakit yang menyerang banyak orang, serempak di berbagai negara. Diambil dari Allianz Indonesia 2021. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization atau WHO, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Diambil dari Warta Ekonomi COVID 2020. Yang kelima yaitu definisi kesehatan. Kesehatan merupakan suatu kondisi sehat, baik fisik, mental, spiritual, ataupun sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Menurut pendapat lainnya, kesehatan adalah sebuah ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia yang Allah berikan, yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan segala ajarannya. Dilansir dari Majelis Ulama Indonesia. Yang keenam yaitu definisi pedagang. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di pasar. Dilansir dari Pemkot Yogyakarta 2009. Pendapat lain menyatakan pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Diambil dari Wikipedia 2020. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu definisi pasar. Menurut Mankeu 2007, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 1999 mendefinisikan pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan memiliki kemampuan dalam pertukaran. Pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu fenomena, yang kedua adalah analisis data, yang ketiga kajian Islam, dan yang keempat yaitu hasil penelitian. Yang pertama adalah fenomena. Kompas.co mengatakan bahwa setelah beberapa bulan terakhir menjalani berbagai kegiatan dengan pembatasan untuk mencegah penyebaran virus corona, orang-orang kini terlihat mulai menjalankan aktivitas di luar ruangan. Pemerintah sudah melonggarkan pembatasan dengan meminta masyarakat menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Namun, kenyataan di lapangan tak semudah itu. Tak sedikit yang berkerumun dan mengabaikan penggunaan masker atau menjaga jarak. Di media sosial juga ditemukan ada sejumlah video yang menunjukkan aktivitas masyarakat berkerumun. Peristiwa ini terjadi di berbagai daerah. Kerumunan di ruang publik, terutama dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan, berpotensi menimbulkan klaster baru dari penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu analisis data. Tapi di sini saya akan menjelaskannya berupa gambar.
Berikut adalah gambar yang bisa saya tunjukkan beserta penjelasan yang akan saya jelaskan. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Saat awal pandemi, kira-kira bulan April, Pasar Raja Mandala ditutup. Dapat dilihat di sini ada data dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua yaitu dalam bentuk diagram. Menurut data yang ada, dapat dilihat bahwa banyak para pedagang yang berpendapat bahwa Pasar Raja Mandala pada awal pandemi sekitar 1 tahun lalu, tepatnya bulan April, tidak ditutup. Namun mereka menambahkan, meskipun tidak ditutup, kegiatan pasar sangat dibatasi, seperti tidak boleh berlama-lama melakukan kegiatan jual beli pasar, harus menggunakan masker, dan jangan sampai berkerumun dengan orang lain dengan kapasitas yang banyak. Dari data yang dikumpulkan, terdapat 96% para pedagang berpendapat Pasar Raja Mandala tidak ditutup saat awal pandemi, dan 2% pedagang lainnya berpendapat Pasar Raja Mandala ditutup saat awal pandemi. Pernyataan yang kedua yaitu virus COVID-19 mempengaruhi jumlah pembeli yang datang ke pasar. Jika mempengaruhi, apakah jumlah pembeli yang datang ke pasar ini menurun atau meningkat? Di sini ada dua bentuk data. Yang pertama yaitu tabel dan juga diagram. Menurut data dalam tabel dan diagram yang ada dapat dilihat bahwa 100% para pedagang berpendapat bahwa virus COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap jumlah pembeli yang datang ke pasar, dan 100% pedagang yang berpendapat sangat berpengaruh menyebutkan bahwa jumlah pembeli yang datang ke pasar saat pandemi menurun. Bahkan beberapa pedagang berpendapat bahwa jumlah pembeli menurun drastis hingga 60% dari jumlah pembeli sebelum adanya pandemi COVID-19. Selain itu, ada faktor yang menyebabkan pembeli yang datang ke pasar menurun, antara lain malasnya orang untuk berbelanja dengan adanya aturan-aturan dari pemerintah, kurangnya penghasilan para pembeli karena tempat kerja sehingga mempengaruhi pengeluaran mereka, dan banyak orang yang enggan untuk keluar rumah di saat pandemi seperti ini. Pernyataan yang ketiga yaitu di Pasar Raja Mandala ada aturan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika berdagang. Di sini saya sajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram. Menurut data dalam tabel dan diagram yang ada, dapat dilihat bahwa 100% para pedagang berpendapat bahwa di Pasar Raja Mandala ini ada aturan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemarin pun saat saya wawancara, beberapa pedagang memperlihatkan selembaran kertas bertuliskan peraturan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditempel di dinding setiap kios pedagang. Pernyataan yang keempat yaitu selama pandemi para pedagang ada yang berjualan setengah hari dari kegiatan biasanya dan ada juga yang sehari penuh kegiatan biasanya. Saya sajikan data yang ada dalam bentuk tabel dan diagram. Menurut data dalam tabel dan diagram yang ada, dapat dilihat bahwa banyak para pedagang yang berpendapat bahwa para pedagang saat pandemi pulang berjualan lebih awal atau setengah hari dari jam pulang sebelum pandemi. Dari data yang dikumpulkan, terdapat 66% para pedagang berpendapat bahwa mereka dipulangkan lebih awal saat pandemi, dan terdapat 17% para pedagang berpendapat mereka berjualan waktunya tetap sama dengan sebelum pandemi. Pernyataan yang kelima yaitu selama berdagang di tengah pandemi, pedagang pernah atau tidak mengalami flu, batuk, demam, atau gejala lainnya yang mengarah kepada virus COVID-19. Di sini pun saya menyediakan datanya dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram. Menurut data dalam tabel dan diagram yang ada, dapat dilihat bahwa banyak para pedagang yang berpendapat tidak pernah mengalami gejala-gejala terkena virus COVID-19. Dari data yang dikumpulkan, terdapat 80% para pedagang sehat dan tidak pernah mengalami gejala virus COVID-19 selama berjualan tatap muka di pasar, dan terdapat 20% para pedagang yang pernah mengalami flu, batuk, demam, dan gejala lainnya yang mengarah kepada virus COVID-19. Pernyataan yang keenam yaitu bagi yang pernah mengalami flu, batuk, demam, dan gejala COVID-19, apakah pedagang ada yang memaksakan berjualan atau menunggu hingga sembuh? Di sini dapat dilihat dalam bentuk tabel dan bentuk diagram bahwa dari pedagang yang pernah mengalami gejala COVID-19 lebih dominan yang menunggu hingga sembuh. Dari data yang ada, terdapat 60% pedagang yang menunggu hingga sembuh untuk berjualan kembali dan 40% yang tetap memaksakan berjualan walau sedang tidak sehat dikarenakan faktor ekonomi. Pernyataan ketujuh, penting atau tidaknya menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Saya sediakan datanya dalam bentuk tabel dan juga diagram.
Dari data yang ada dalam tabel dan diagram dapat dilihat bahwa banyak yang menganggap bahwa menjaga kesehatan dalam situasi pandemi seperti ini sangat penting. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan mereka menjaga kesehatan dengan meminum minuman alami dan berkhasiat seperti air lemon, air madu, dan lain-lainnya. Dari data yang ada juga terdapat 63% pedagang mengatakan menjaga kesehatan saat pandemi itu sangat penting dan 37% pedagang mengatakan hanya penting saja. Selanjutnya, pernyataan ke-8, yaitu pengaruh virus COVID-19 terhadap kesehatan pedagang saat berdagang tatap muka. Di sini saya sediakan juga datanya dalam bentuk data dan diagram. Menurut data dalam tabel dan diagram yang ada, dapat dilihat bahwa banyak pedagang berpendapat bahwa virus COVID-19 ini berpengaruh terhadap kesehatan pedagang di Pasar Raja Mandala. Beberapa dari mereka menjelaskan jika lupa atau dengan sengaja tidak menggunakan masker saat berkerumun, tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Maka dari itu, tidak sedikit pedagang yang masih bisa memahami bahwa pandemi ini sangat berbahaya jika kita tidak mampu mengatasinya dengan baik. Dari data yang ada dan dapat kita lihat, terdapat 52% pedagang berpendapat virus COVID-19 ini berpengaruh terhadap kesehatan dan 48% pedagang lainnya berpendapat bahwa virus ini tidak berpengaruh untuk kesehatan mereka, karena selama virus ini ada, mereka mengatakan tidak pernah merasakan gejala-gejala atau dengan kata lain mereka sehat-sehat saja. Pernyataan yang ke-9 yaitu pendapat mengenai pedagang atau pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan diberi sanksi atau denda. Dan kita dapat lihat reaksi dari pedagang ketika saya mengatakan bahwa pembeli atau pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberi sanksi atau denda. Ini dataannya. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa banyak pedagang yang setuju, bahkan sangat setuju jika ada pedagang atau pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan diberi sanksi atau denda. Namun ada beberapa pedagang yang tidak setuju karena memang sulitnya menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pasar yang banyak orang. Dari data yang ada terdapat 30% pedagang yang sangat setuju, 47% pedagang setuju, dan 23% yang pedagang yang tidak setuju. Pernyataan ke-10 yaitu sulitnya untuk menjaga jarak saat melakukan transaksi jual beli tatap muka. Dapat dilihat datanya dalam bentuk tabel dan juga diagram. Menurut data yang ada, banyak pedagang berpendapat bahwa sangat sulit untuk menjaga jarak saat melakukan aktivitas jual beli di pasar. Apalagi keadaan pasar yang selalu ramai, meskipun tidak seramai sebelum pandemi, tapi tetap saja sangat sulit untuk mengatur banyak orang untuk tetap menjaga jarak. Dari data yang ada, terdapat 77% pedagang berpendapat sangat sulit dalam menjaga jarak dan 33% pedagang berpendapat hanya sekedar sulit tetapi tidak sangat. Pernyataan yang ke-11 yaitu di saat pandemi seperti ini pembeli berbelanja menggunakan uang cash atau uang tunai. Kita lihat datanya dalam bentuk tabel dan juga diagram sama seperti sebelumnya. Menurut data yang ada pada tabel dan diagram yang ada, dapat dilihat bahwa 100% para pedagang berpendapat bahwa pembeli yang berbelanja ke pasar membayar belanjaan mereka dengan uang cash meskipun sedang pandemi. Para pedagang berkata bahwa Pasar Raja Mandala termasuk pasar tradisional sehingga belum diterapkan pembayaran dengan non-tunai karena kurangnya pemahaman mengenai belanja dengan non-tunai baik dari pedagang maupun pembelinya. Pernyataan yang ke-12 yaitu pedagang yang tetap ramai pembeli meskipun sedang pandemi. Dari data yang ada dalam bentuk tabel dan juga diagram, dapat dilihat bahwa banyak pedagang yang berpendapat pedagang yang tetap ramai pembeli meskipun sedang pandemi itu pedagang yang menjual sayuran dan bahan pokok atau kelontong. Mereka mengatakan karena walaupun sedang pandemi, sayuran atau bahan makanan pokok tetap dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Lain halnya dengan pakaian, sepatu, atau bahan sandang lainnya yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat kecuali menjelang hari raya. Penjual pakaian dan sepatu ramai pembeli, namun tetap yang paling ramai pedagang sayuran dan bahan makanan pokok. Dari data yang ada terdapat 57% pedagang berpendapat pedagang yang tetap ramai yaitu pedagang sayuran dan 43% pedagang bahan makanan pokok, sisanya 0% pada pedagang pakaian dan sepatu.
Pernyataan yang terakhir atau pernyataan yang ke-13 yaitu pedagang mendengar berita ada yang terinfeksi COVID-19. Sama seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya, saya menyajikan datanya dalam bentuk tabel dan juga diagram. Nah, dari data yang ada dalam tabel dan diagram, dapat dilihat bahwa 77% pedagang tidak pernah mendengar kabar berita mengenai kasus COVID-19 di Pasar Raja Mandala. Dan 23% pedagang yang diwawancara mengakui pernah mendengar ada berita bahwa pernah ada pembeli yang setelah datang ke Pasar Raja Mandala terkena COVID-19. Namun mereka yang pernah mendengar pun belum tahu dan belum pasti apakah berita itu benar atau tidak adanya. Yang ketiga yaitu kajian Islam. Landasan dari agama Islam yang saya ambil dalam Al-Quran yaitu mengenai tentang pentingnya menjaga kesehatan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dari ayat yang di atas dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam menjaga kesehatan itu sangat penting, terutama kesehatan diri sendiri. Apabila di saat pandemi seperti ini kita harus bisa benar-benar menjaga kesehatan. Karena saat kondisi seperti ini membuat penyakit mudah tersebar antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Maka dari itu, untuk mencegahnya kita harus rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan tetap menjaga jarak. Jangan sampai kita lalai dalam menjaga kesehatan yang nantinya dapat berdampak buruk kepada orang lain. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Dari hasil yang didapat di atas yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka sudah jelas jika pandemi COVID-19 yang sudah terjadi kurang lebih 1 tahun di Indonesia ini tidak terlalu mempengaruhi aktivitas dan kesehatan para pedagang di Pasar Raja Mandala, Kecamatan Cipatat ini. Bisa dikatakan lebih dari 50% dari para pedagang beranggapan baik-baik saja alias sehat meskipun melakukan jual beli tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Dan mereka juga mengakui jika kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, baik pembeli maupun pedagang, masih sangat kurang. Namun, sudah dipastikan di pasar ini terdapat peraturan yang memang menganjurkan pembeli dan pedagang untuk mematuhi protokol kesehatan. Setelah penjelasan yang cukup panjang yang saya jelaskan tadi, maka kita sampai di bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yang didapat yaitu bahwa sudah jelas bahwa Pasar Raja Mandala saat awal pandemi bulan April 2020 lalu tidak ditutup. Dan yang kedua, yaitu sudah dipastikan bahwa di Pasar Raja Mandala ini terdapat aturan protokol kesehatan. Sebagian pedagang malah memperlihatkan kepada saya selembaran kertas aturan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang disediakan di masing-masing kios para pedagang. Dan yang ketiga yaitu bahwa pandemi COVID ini tidak terlalu mempengaruhi kesehatan para pedagang, namun lebih mempengaruhi kepada perekonomian mereka. Yang selanjutnya yaitu saran untuk masyarakat Cipatat, khususnya para pembeli dan pedagang yang melakukan transaksi jual beli tatap muka di Pasar Raja Mandala. Semoga lebih dapat memperbaiki dan semoga dapat lebih baik lagi dalam mematuhi protokol kesehatan. Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera meninggalkan kita sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya lagi dan beraktivitas tanpa ada batasan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.